Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yayan Cahyana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi jaringan, yaitu tentang routing. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang routing, itu akan saya bicarakan dulu hal-hal yang berkaitan dengan routing tersebut. Yang pertama, di video ini saya akan menjelaskan dulu hal-hal mendasar yang ada kaitannya dengan routing. Kemudian setelah itu nanti akan saya lanjutkan dengan pembahasan tentang tabel routing. Kemudian setelah itu akan kita bahas perangkat yang namanya router. Kemudian setelah itu kita akan bahas metode untuk melakukan routing, di mana metode ini terbagi dua, ada routing statis, ada routing dinamis. Yang dinamis itu sering dikatakan sebagai protokol routing. Yang dinamis terbagi dua, ada yang interior, ada yang eksterior. Yang eksterior itu protokol routingnya adalah PGP. Kemudian yang dinamis itu yang interior itu terbagi dua, ada yang distant vector, kemudian ada yang link state. Yang distant vector itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian protokol routing, ada RIP, ada IGRP, kemudian ini satu lagi merupakan routing protokol proprietary milik Cisco. Jadi sebetulnya yang IGRP dan EIGRP ini sebetulnya merupakan protokol routing yang sama. Hanya saja yang IGRP ini merupakan protokol routing yang bisa digunakan pada perangkat-perangkat router, seluruh perangkat router. Sementara yang EIGRP ini hanya digunakan pada perangkat router milik Cisco. Kemudian yang link state ini terbagi menjadi dua, ada yang OSPF dan ISIS. Sebelum kita membahas atau menginjak ke pembahasan tentang routing, akan saya ulas dulu materi yang mendasar, yaitu tentang jenis jaringan. Jenis jaringan secara garis besar itu bisa dibedakan antara LAN dengan WAN, meskipun antara LAN dan WAN itu terdapat beberapa jenis jaringan yang lain, misalnya PAN, MAN, dan lain sebagainya. Hanya saja untuk pembahasan pada video ini saya hanya akan membatasi pada jaringan LAN dan WAN. LAN dan WAN itu bisa dibedakan, pertama itu berdasarkan jangkauannya atau areanya atau luas dari jaringan tersebut. Jika dikaitkan dengan kondisi geografis, LAN itu bisa dikatakan, atau contoh misalnya satu jaringan yang ada pada satu buah gedung itu bisa dikatakan sebagai LAN. Sementara WAN itu area atau jangkauannya bisa mencapai antar benua. Kemudian jaringan LAN dan WAN itu bisa dibedakan berdasarkan perangkat yang digunakan. Selain itu, acuan atau petunjuk pada saat pengiriman data itu kita bisa membedakan antara LAN dengan WAN itu berdasarkan acuan atau petunjuk yang digunakan pada saat pengiriman data. Pada LAN itu diterapkan teknik switching. Switching ini adalah proses pemindahan data dari satu host ke host lain dalam jaringan yang sama menggunakan perangkat switch. Kemudian acuan pengiriman data itu berdasarkan MAC address tabel yang terdapat pada switch. Kemudian switching ini biasanya diimplementasikan pada LAN. Ya, jadi ini switching merupakan teknik pemindahan data dalam jaringan lokal
yang menggunakan perangkat switch, di mana pemindahan datanya itu dari satu host ke host yang lain dalam jaringan yang sama. Jika rekan telah menyaksikan atau menonton pembahasan tentang subnetting, itu rekan akan paham apa itu maksud dengan jaringan yang sama. Jadi kita ulas lagi barang sedikit bahwa jaringan yang sama itu secara kasar bisa dikatakan jaringan yang memiliki net ID yang sama. Ini sama-sama memiliki net ID yang sama. Jadi dikatakan memiliki atau tergabung dalam jaringan yang sama, pertama secara garis besar atau secara kasar itu karena tergabung dalam net ID yang sama, atau nanti bisa juga dikatakan, atau ini bahkan yang lebih tepat, itu memiliki alamat network yang sama. Jadi itu maksudnya, yang dimaksud dengan jaringan yang sama, artinya memiliki kesamaan net ID atau memiliki kesamaan alamat network. Sementara routing merupakan proses memindahkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui jalur terbaik atau best path menggunakan perangkat router. Adapun acuan pengiriman datanya itu berdasarkan tabel routing yang terletak pada router. Kemudian routing ini diimplementasikan antar LAN atau antara LAN dengan WAN. Jadi berbeda dengan switching tadi, ini kalau routing diterapkan pada jaringan yang berbeda. Dikatakan berbeda itu bisa diambil lagi acuan tadi atau patokan tadi bahwa jaringannya berbeda itu karena net ID-nya beda, atau yang lebih tepat itu alamat networknya itu berbeda ya. Jika yang ini net ID-nya itu ini, sementara yang satunya lagi net ID-nya ini terdapat perbedaan net ID, sehingga untuk kedua host ini atau kedua laptop ini harus dilakukan routing mau tidak mau, sebab jika digunakan perangkat switch atau dilakukan switching antara perangkat laptop yang ini dengan yang ini, itu tidak akan terjadi atau tidak akan terkoneksi karena memiliki net ID yang berbeda. Maka dibutuhkan perangkat router dan harus dikonfigurasi routingnya. Yang ini sama, ini juga net ID-nya berbeda. Kemudian ini alamat network sebetulnya, jadi ini sebuah jaringan lokal, ini alamat networknya. Kalau yang ini alamat networknya itu 192.168.1.0 prefixnya 24. Jika rekan lupa lagi, silakan saksikan atau tonton pembahasan tentang subnetting di video-video saya sebelumnya. Sementara yang ini network ID-nya itu adalah 192.168.2.0 dengan prefixnya 24. Ini terlihat baik network yang ini maupun yang network yang ini itu berbeda. Begitu juga dengan network yang ini, sehingga jika kedua network ini ingin dihubungkan agar bisa saling berkomunikasi, maka dibutuhkan satu perangkat router yang nanti harus dikonfigurasi routingnya agar beberapa network ini bisa saling berkomunikasi. Jadi jika dibuat suatu tabel perbandingan antara switching dan routing, itu bisa dibedakan berdasarkan 5 buah parameter. Yang pertama itu berdasarkan metode pengiriman, di mana switching itu prosesnya dilakukan dalam satu jaringan yang sama, sementara router itu routing merupakan proses pemindahan data antar jaringan yang berbeda. Kemudian perangkat
pada switching itu menggunakan perangkat switch, sementara pada routing itu menggunakan perangkat router. Acuan dalam pengiriman data itu pada switching menggunakan tabel ARP atau tabel MAC address yang terletak pada switch. Kemudian pada routing itu menggunakan tabel routing yang letaknya ada pada router. Kemudian jenis jaringan switching itu biasa dipakai di jaringan LAN, sementara routing itu digunakan biasanya pada jaringan WAN. Kemudian jika dilihat dari struktur OSI layer itu switching berada pada layer 2 atau data link. Kemudian kalau routing itu berada pada layer 3 atau layer network. Routing diterapkan itu pada jaringan yang telah mengalami subnetting. Seperti telah saya jelaskan pada materi tentang subnetting, jika suatu jaringan telah dilakukan subnetting, maka akan terdapat beberapa buah jaringan yang lebih kecil, di mana antar jaringan tersebut itu tidak dapat saling berkomunikasi. Agar beberapa jaringan tersebut bisa saling berkomunikasi, maka dibutuhkan suatu perangkat yang namanya router. Tentu saja, jika digunakan sebuah router untuk menghubungkan beberapa buah jaringan yang telah di subnetting tersebut, itu kita perlu melakukan atau mengkonfigurasi routing pada router tersebut agar jaringan yang satu bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Routing juga perlu kita konfigurasi manakala kita ingin mengakses internet dari jaringan milik kita atau dikategorikan sebagai jaringan lokal terhadap jaringan internet, yaitu bisa dikategorikan sebagai jaringan publik. Antara jaringan lokal milik kita dengan jaringan internet itu dibutuhkan suatu perangkat yang namanya perangkat router, karena jaringan lokal dengan jaringan publik itu berbeda, baik IP maupun fungsinya. Bisa saya ilustrasikan di sini. Ini saya memiliki dua buah router. Sebetulnya yang ini bisa saja langsung dihubungkan ke router yang ini. Cuman untuk beberapa alasan tertentu itu saya membutuhkan lagi sebuah router, di mana router ini nanti saya gunakan juga untuk keperluan pembatasan akses bandwidth antar user, sehingga jika hanya menggunakan router ini, pembatasan bandwidthnya tersebut tidak akan bisa dilakukan, sehingga saya gunakan dua buah router dalam suatu jaringan lokal. Jaringan yang asli terhubung dengan ISP, yaitu lokal ISP. Dalam hal ini saya menggunakan Telkom karena menggunakan koneksi IndiHome. Ini Telkom ya, IndiHome. Ini Telkom. Nah, antara jaringan saya dengan jaringan Telkom itu dibutuhkan suatu perangkat router, di mana router yang digunakan untuk menghubungkan antara pihak ISP yaitu Telkom dengan jaringan saya itu biasanya sudah menyatu dengan perangkat modem. Jadi ini perangkat modem sekaligus router. Seperti saya katakan tadi, sebetulnya ini bisa saja langsung dihubungkan dengan modem router yang dipasang atau diberikan oleh pihak Telkom. Hanya untuk beberapa kondisi dan alasan itu saya memasang lagi satu buah perangkat router, yaitu router mikrotik, dimana nanti dengan router mikrotik tersebut itu saya bisa melakukan beberapa pengaturan, baik itu terhadap bandwidth ataupun terhadap perlindungan atau firewall terhadap jaringan yang saya miliki, seperti itu ya. Jadi pada saat kita mengakses internet itu kita membutuhkan sebuah modem atau router, di mana nanti di modem atau router tersebut itu harus dikonfigurasi suatu routing. Meskipun secara umum itu modem atau router yang diberikan oleh Telkom sudah di set secara otomatis, sehingga pada saat modem ini aktif menyala kemudian bisa digunakan untuk mengakses internet, itu jaringan atau perangkat yang saya gunakan di jaringan lokal itu sudah bisa terhubung dengan internet.
Meskipun demikian, tetap bahwa modem tersebut itu bertindak sebagai router meskipun konfigurasinya itu dilakukan secara otomatis. Nah, yang saya gunakan satu lagi yaitu modem router berupa modem router buatan Mikrotik. Nah, ini di router Mikrotik ini harus saya konfigurasi nanti agar si jaringan yang terhubung dengan router Mikrotik ini tetap bisa melakukan akses internet. Jadi manakala kita mengakses internet, baik itu menggunakan perangkat perangkat router yang diberikan oleh ISP atau kita menggunakan perangkat router tambahan seperti ini, maka di perangkat tambahan seperti ini mutlak kita harus melakukan proses routing. Setidaknya kita harus mengecek apakah routingnya itu sudah aktif atau sudah dikonfigurasi atau belum. Routing juga itu digunakan untuk koneksi antar public IP network atau antara jaringan IP publik, di mana IP publik itu biasanya digunakan di internet. Si jaringan-jaringan IP publik tersebut biasanya yang umum atau jaringannya yang tersebar banyak itu biasanya jaringan yang dimiliki oleh ISP. Antar ISP tersebut itu saling terhubung, saling berkomunikasi agar nanti diperoleh suatu jalur atau suatu jalan dari satu sumber ke tujuan lain dengan memiliki banyak alternatif jika dibandingkan hanya menggunakan satu jalur. Jadi ini seperti saya gambarkan di sini, ini jaringan lokal milik user atau milik saya. Nah, nanti dari jaringan lokal milik saya melalui modem router itu akan terhubung dengan jaringan milik Telkom. Nah, jaringan milik Telkom tersebut itu tidak berdiri sendiri. Itu akan terkoneksi dengan jaringan ISP yang berada di luar negeri. Jadi istilahnya antar ISP itu tidak ada paing-aing. Jadi dicari rute atau jalur yang paling efisien antar ISP agar data dari satu sumber ke tujuan lain itu bisa cepat terkirim tanpa harus mengandalkan satu jalur. Jadi misalnya seperti ini. Ini bisa saja dari Telkom ada jalur lain atau ada router lain lewat ISP lain misalnya. Jadi dari sini dari Telkom bisa saja ada koneksi ke ISP lain di negara lain. Misalnya ini bisa saja dari Australia. Nah, nanti yang dari Australia bisa saja terhubung ke Amerika misalnya. Jadi ini antara ISP saling bekerja sama satu sama lain menyediakan jalur atau alternatif jika misalnya salah satu koneksi atau hubungan antara satu ISP dengan ISP lain itu ada kerusakan misalnya. Jadi contoh, jika misalnya jalur ini rusak, tentu saja jika tidak ada backup ke jalur lain maka internet yang ada di Indonesia akan lumpuh, sehingga jika hanya mengandalkan koneksi ke ISP yang ada di Singapura, nanti internet akan terhenti karena tidak mempunyai jalur backup. Jadi selain ke Singapura, itu sebetulnya ISP Telkom itu punya juga koneksi ke Australia misalnya. Yang saya ketahui itu dari Indonesia punya beberapa jalur agar bisa menjangkau jaringan lain di internet. Ini seperti yang saya peroleh gambarnya dari internet, bahwa dari Jakarta itu ada koneksi ke Singapura, kemudian ke Hong Kong, dan satu lagi ke Australia. Ini ada beberapa jalur normal yang biru ke Hong Kong dan Singapura, sehingga jadi ada 3 koneksi ini dari Indonesia. Jalur ke Australia itu dijangkau via jalur koneksi dari Surabaya, sehingga nanti jika ada salah satu koneksi yang terputus,
itu masih ada backup jalur ke ISP lain, yaitu kalau misalnya Singapura down nanti bisa dijangkau via Hong Kong atau via Australia, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya itu antar ISP sudah terdapat koneksi yang cukup stabil dan sudah ditetapkan sebagai jalur lokal Indonesia, yaitu namanya IIX. Jadi antar ISP di Indonesia sendiri itu ada yang namanya IIX. IIX itu sendiri tersebar atau memiliki 3 backbone, yaitu IIX1, IIX2, dan IIX3. Yang IIX1 itu menghubungkan antara IIX Jogja dan Surabaya, di mana di antar IIX Jogja dan Surabaya itu sendiri digunakan untuk menghubungkan antara ISP di Jogja dan Surabaya. Sementara IIX2 itu digunakan di daerah Medan, IIX3 itu digunakan beberapanya itu di IIX Bandung dan IIX Bali. Jadi tiap-tiap IIX ini baik yang 1, 2, atau 3 itu menghubungkan beberapa kota yang ada di Indonesia, dan di antara IIX di tiap kota di Indonesia tersebut itu digunakan untuk menghubungkan ISP-ISP yang ada di kota-kota tersebut. Jadi itu saling kerjasama antara ISP-ISP di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk IIX atau Indonesia Internet Exchange. Jadi bisa disimpulkan bahwa routing dan router itu digunakan untuk menjembatani atau menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda alamat networknya. Nah, sekarang kita bahas komponen-komponen yang membentuk routing. Jadi routing itu terbentuk dari komponen. Pertama adalah router, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang satu dengan yang lain. Kemudian komponen yang kedua yaitu gateway. Gateway itu interface atau port atau alamat IP yang digunakan oleh suatu jaringan untuk menuju jaringan lain. Yang ketiga itu tabel routing, yaitu tabel yang digunakan oleh suatu perangkat atau router untuk menunjukkan arah terbaik menuju suatu jaringan lain. Yang keempat itu ada yang namanya default gateway, yaitu interface atau alamat IP yang digunakan oleh suatu jaringan untuk menuju jaringan yang lain yang tidak terdapat secara eksplisit atau jelas pada tabel routing, di mana notasinya itu menggunakan alamat 0.0.0.0 prefiknya 0. Jadi terdapat 4 komponen yang digunakan manakala kita melakukan routing pada suatu topologi jaringan. Ada router, itu kalau dalam bentuk gambar simbolnya itu berupa gambar lingkaran dengan 4 panah. Yang saya gunakan di sini 4 panahnya itu menuju ke dalam. Sementara di beberapa literatur itu ada yang menggunakan 2 panah ke dalam dan 2 panah ke luar. Sementara yang saya gunakan ini menggunakan 4 panah yang masuk ke dalam. Di literatur yang lain itu ada 2 ke dalam kemudian ada keluar, jadi yang panah ini kebalik keluar. Tapi tetap kedua simbol router tersebut, baik yang masuk ke dalam semua atau 2 keluar 2 ke dalam, itu sama-sama perangkat router. Itu digunakan untuk menghubungkan beberapa buah jaringan. Di sini terdapat 2 buah router, ada R1 dan R2, di mana yang R1 ini digunakan untuk menghubungkan PC1 dengan salah satu interface pada R2. Sementara R2 digunakan untuk menghubungkan 3 buah jaringan istilahnya, yaitu yang satu ke salah satu interface di R1. Jadi R1 R2 ini
Yang satu terhubung dengan jaringan yang ada di R1, kemudian terhubung dengan jaringan WAN atau internet, kemudian terhubung dengan jaringan LAN 1. Komponen selanjutnya itu adalah gateway. Gateway merupakan interface atau port yang digunakan oleh suatu jaringan atau suatu host untuk menuju ke jaringan yang lain. Jadi sering diistilahkan atau beberapa sering menyebut gateway itu adalah exit interface. Kita lihat di gambar ini, gateway itu diwakili oleh notasi atau huruf A, B, C, D, dan E. Masing-masing komponen baik LAN 1 maupun router atau WAN internet dan juga PC 1 itu akan memiliki gateway yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat posisi PC 1. PC 1 ini jika ingin menuju ke R2, maka gateway-nya itu adalah alamat IP A. Jika dari PC 1 ingin ke WAN, maka gateway-nya itu sama-sama A. Jika dari PC 1 ingin ke LAN 1, maka lagi-lagi gateway-nya A. Karena dari PC 1 itu tidak ada lagi jalur lain atau jalur alternatif, sehingga ke semua jaringan tadi baik R2 mau ke WAN atau ke LAN 1 itu sama-sama menggunakan alamat IP A sebagai gateway-nya. Kemudian kita lihat posisi R1. R1 ini jika ingin ke WAN atau internet maka akan menggunakan gateway atau interface C. Jadi dari R1 jika ingin ke sini maka harus melewati dulu pintu gerbang yang pertama. Jadi gateway itu bisa dianggap sebagai pintu gerbang pertama menuju ke jaringan yang lain, atau interface pertama yang ditemui manakala hendak menuju ke jaringan luar. Dari R1 itu jika ingin ke WAN maka pintu gerbang pertama yang ditemui atau interface pertama yang dilalui saat akan menuju ke jaringan luar itu adalah interface C. Kemudian jika dari R1 ingin ke LAN 1, maka lagi-lagi menggunakan interface atau alamat IP gateway C, karena tidak ada jalur lagi alternatif lain menuju ke LAN 1. Ini ada alternatif ke PC 1, tapi PC 1 itu tidak terhubung dengan LAN 1. Jadi satu-satunya jalur untuk menuju LAN 1 itu adalah melalui R2, di mana di R2 ini yang terhubung dengan R1 dan akan dianggap sebagai gateway bagi R1 itu adalah interface C. Jadi dari R1 jika ingin ke LAN 1 itu melalui C. Nah, selanjutnya itu kita lihat jika dari R2. Jika dari R2 ingin ke PC 1, maka gateway yang digunakan itu adalah gateway B. Karena PC 1 ini terhubung dengan R1, sementara interface yang pertama ditemui oleh R2 manakala hendak menuju ke PC 1 itu adalah interface atau port atau alamat IP gateway B. Jika dari R2 ingin ke
R2 sebetulnya ini hanya memiliki satu jaringan lain yang tidak terhubung langsung. Jadi ke LAN 1 maupun ke WAN ini terhubung langsung, sehingga jika ingin ke LAN 1 maka gateway-nya E. Kemudian jika ingin ke WAN maka interface gateway-nya itu adalah D. Sementara jika ingin ke jaringan yang lain yang tidak terhubung langsung dengan R2 ini, yaitu PC1, ini PC1 tidak terhubung langsung, maka akan digunakan gateway dengan notasi B ini, atau alamat IP B yang berada pada R1. Nah, selanjutnya kita lihat dari LAN 1. Dari LAN 1 jika ingin ke internet, maka gateway-nya itu adalah E. Kemudian dari LAN 1 ingin ke R1, itu interface-nya lagi-lagi E, karena tidak ada jalur lain lagi menuju ke luar. Kemudian dari LAN 1 ingin menuju ke PC1, maka lagi-lagi gateway yang digunakan itu adalah E. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah tabel routing. Tabel routing ini terletak pada router. Di tabel routing ini akan ada sejumlah alamat network tujuan yang bisa dicapai oleh router tersebut, berikut interface atau gateway untuk mencapai jaringannya tersebut. Untuk pembahasan tabel routing nanti akan saya jelaskan di video tersendiri, karena jika dijelaskan sekarang akan memakan waktu yang cukup banyak. Cukup kita ketahui untuk saat ini bahwa tabel routing ini digunakan atau bertindak sebagai peta bagi suatu router. Jadi jika ada data yang masuk ke router hendak diteruskan kemana, maka proses penerusannya itu akan melihat tabel routingnya. Jadi jika ingin ke A atau ke B, maka di tabel routing itu akan ditulis tujuannya ke A dan ke B, dan kemudian nanti dituliskan ke interface mana atau ke gateway mana si paket data tersebut akan dilempar atau diteruskan. Seperti itu. Itulah tadi pembahasan mengenai konsep routing yang saya kemukakan sebagai pendahuluan untuk menuju pembahasan-pembahasan tentang routing yang lainnya. Untuk pendahuluan saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.